Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah psikologi sosial dengan nama kelompok Aku Cinta Psikos. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada saya Argama Fauna dan 4 rekan saya, ada Rusah Nurul Rufa, Dewi Fitri Kholikunisa, Dalila, dan juga ada Muhammad Ramzi Al-Hikam. Di sini kami mengambil materi yaitu stereotip anak pertama. Semoga penjelasan yang akan kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Terima kasih, selamat menonton. Cekidan. Saya Roxani Rufa ingin membahas tentang tanggung jawab dan beban berat yang selalu dituntut untuk menjadi sempurna oleh orang tuanya. Anak pertama yang diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk menjaga adik-adiknya. Orang tua yang selalu menganggap anak pertama adalah anak yang paling tua dan mampu menanggung beban dibanding adiknya. Orang tua selalu memberi tanggung jawab lebih kepada anak pertama, selalu dituntut untuk menjadi sempurna, harus bersikap paling baik dan berprestasi untuk contoh adik-adiknya nanti. Padahal di sisi lain, anak pertama ingin sekali bebas tanpa tuntutan orang tuanya, karena tanpa dituntut pun dia akan berjuang dan berusaha untuk menjadi sesuai keinginan orang tuanya. Jika dituntut terus-terusan, anak pertama bisa jadi stres dan bisa seenaknya pada orang tua. Yang tadinya nurut, akhirnya tidak nurut lagi. Anak pertama selalu berpikir bahwa dirinya itu kurang terus, terbebani, jadi suka mengkritik dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan gagal. Padahal sudah semaksimal mungkin untuk menyenangkan dan menunjukkan bahwa dia bisa kepada orang tua dan adik-adiknya. Ekspektasi orang tua kepada anak pertama menyebabkan mereka terbiasa menyangkal perasaan negatif, dan itulah sangat berbahaya untuk kesehatan mental anak pertama dan bisa membuat dirinya selalu terbebani, cemas, bahkan stres yang tadinya selalu betah di rumah dan akhirnya tidak betah lagi. Saya Argama Fauna ingin menjelaskan sedikit tentang stereotip anak pertama. Di antaranya yaitu anak pertama selalu dituntut untuk menjadi sosok yang mandiri, sosok yang apa-apa tuh kudu sendiri gitu, sosok yang kamu gak punya tempat buat berkeluh kesah, buat bercerita, buat bertanya tentang apa sih yang harus aku lakuin gitu. Anak pertama dituntut untuk menjadi sosok panutan buat adik-adiknya, menjadi pribadi yang harus baik agar adik-adiknya bisa menyusul langkahnya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan bahkan pula anak pertama memiliki beban yang sebegitu beratnya, dituntut untuk kayak kamu tuh harus berhasil biar bisa buka jalan buat adik-adik kamu. Kamu tuh harus sukses, kamu harus pinter, kamu harus kerja keras agar adik-adik kamu tuh jalannya enak, jangan nyusahin gitu. Kayak udah kamu sendiri aja, jangan sampai adik-adik kamu susah. Anak pertama juga diminta buat jangan pernah capek, jangan pernah capek. Jadi anak pertama itu harus kuat. Kamu tumpuan keluarga, kamu harapan besar orang tua kamu. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri Kholikunisa. Jika sebelumnya teman saya menjelaskan stereotip terhadap anak pertama yang dianggap lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri, di sini saya akan menjelaskan stereotip terhadap anak pertama yang dianggap lebih pintar. Mengapa adanya persepsi tersebut? Hal ini dikarenakan anak pertama merupakan harapan terbesar bagi kedua orang tuanya, serta kelak akan menjadi role model bagi adik-adiknya. Oleh karena itu, anak pertama dituntut menjadi anak yang lebih pintar, serta lebih baik. Anak pertama merupakan pengalaman pertama juga bagi kedua orang tuanya, pengalaman dalam mengurus serta mendidik anak. Oleh karena itu, ini sangat berpengaruh terhadap seorang anak pertama, di mana anak pertama harus belajar menyesuaikan dengan orang tuanya. Oleh karena itu, pembelajaran ini terjadi secara alamiah. Pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki anak pertama pun lebih banyak dibandingkan adik-adiknya, karena tantangan serta cobaan yang dialaminya pun lebih banyak daripada adik-adiknya. Hal ini
menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran, di mana anak pertama akan memberi pembelajaran lewat pengalamannya kepada adik-adiknya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau pembelajaran atau pengalaman yang lebih baik. Oleh karena itu, anak pertama merupakan anak yang belajar secara alamiah. Dia belajar bagaimana cara menghadapi berbagai cobaan tersebut secara alami, sehingga anak pertama dianggap menjadi anak yang lebih pintar. Selain itu, pendidikan yang diberikan oleh orang tua pun sangat berpengaruh. Karena anak pertama merupakan pengalaman pertama, maka orang tua akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya dengan tujuan supaya keinginannya atau harapannya pada anak tersebut bisa terwujud. Maka dari sinilah muncul pada perasaan anak supaya berusaha lebih giat, berusaha lebih bekerja keras, berusaha untuk belajar lebih, supaya keinginan orang tuanya bisa tercapai dan menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. Genetik pun menjadi pengaruh besar bagi anak. Contoh negatifnya, ada kemungkinan orang tua sudah memberi fasilitas pendidikan yang terbaik bagi anaknya, namun hasilnya tidak sesuai keinginan. Jangan lupakan genetik. Barangkali ada sifat atau sikap negatif dari orang tuanya yang menurun terhadap anak. Di sisi lain, contoh positifnya, ada kemungkinan orang tua sudah memberikan fasilitas yang terbaik, genetik orang tuanya baik, lalu sikap anaknya pun baik. Nah, ini pun sangat berpengaruh terhadap stereotip yang menganggap bahwa anak pertama dianggap lebih pintar. Saya Dalila, saya akan menjelaskan beban anak pertama. Orang tua seringkali tanpa sadar memberi beban pada anak pertama. Mereka dituntut untuk menjadi panutan dan teladan bagi adik-adiknya. Padahal ia juga ingin bermanja, namun ia harus mengalah pada sang adik. Dan lebih disayangkan lagi, pengorbanan anak sulung ini seluput dari kehadiran orang tua. Tidak jarang loh banyak anak yang mengeluh betapa payahnya menjadi anak pertama, karena mereka harus bertanggung jawab dan mengawasi adik-adiknya sehingga mereka tidak bebas bermain. Nah, di sini kita sebagai orang tua sering abai terhadap hal ini. Mereka tidak melihat sebagai pengorbanan anak sulung, melainkan hal jumlah yang memang seharusnya terjadi. Anak pertama selalu memberikan peraturan yang sangat ketat. Mungkin orang tuanya terlalu cemas akan hal itu, sehingga mereka cenderung memberi larangan pada anak pertama. Karena orang tua lebih khawatir akan keselamatan dan kesejahteraannya. Jadi intinya, anak pertama maupun kedua ataupun anak terakhir seharusnya kita menyamaratakan keadilan untuk mereka. Mereka juga akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi untuk orang tua janganlah membeda-bedakan atau membebani terlalu berat kepada anak pertama. Bahkan seringkali anak pertama ini harus menjadi anak baik dan teladan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan adiknya dibiarkan bebas menjadi anak nakal dan membuat seringkali anak sulung tidak bebas menjalani hidupnya karena dipenuhi oleh harapan-harapan orang tua. Saya Muhammad Ramji Elikam dari kelompok Aku Cinta Psikos. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stereotip anak pertama atau anak sulung. Dalam bahasan, anak pertama selalu dianggap kuat. Mungkin hampir semua orang tua menganggap bahwa kalau anak pertama itu harus kuat. Anak pertama itu pasti selalu dituntut untuk menjadi yang sempurna atau jadi yang terbaik lah gitu. Karena apabila si anak pertama ini juga kalau punya adik-adik ya kan, jadi dia harus menjadi panutan buat adik-adiknya. Tapi kadang ya gimana ya, nggak selamanya anak pertama kuat sih. Kan dia juga pasti punya masalah pribadi sendiri gitu, kayak dari pertemanannya, apalagi di umur-umur yang udah matang gitu. Kadang kayak ada masalah sama temen, sama pekerjaan atau perkuliahan. Kadang yang udah punya pacar pasti juga ada gitu, mungkin masalah sama pacaran tanpa orang tua sadari. Kadang di saat kita udah ngerasa lagi kuat-kuatnya gitu, kita udah menguat-nguatin hati,
biar bisa nahan beban yang dikasih sama orang tua, apalagi beban anak pertama ya kan. Kadang tiba-tiba gitu orang tua tanpa dia sadari bikin anaknya ngedon gitu dengan kata-kata seperti misalnya kayak gini, kayak dibanding-bandingin sama anak tetangga gitu. Kadang kan kalau pas kita lagi kuat-kuat tiba-tiba orang tua ngebandingin nih, kayak apalagi anak tetangga ini berprestasi gitu, orang tua bilang kayak gini, aturan kayak si dia tuh pinter, ya kayak kamu nih males-malesan kerjaannya. Padahal tanpa orang tua sadari, kadang kalau pas bagian kita rajinnya nih orang tua nggak ngeliat, malah pas kita lagi males-malesannya kayak kita habis belajar, kok nggak habis beberes rumah nih, kita pas kita beres rumah malah lagi belajar, orang tua mah nggak ngeliat. Pas kita udah istirahat nih lagi tiduran main HP, baru orang tua ngeliat, tiba-tiba orang tua ngomong, punya anak males banget sih. Kadang kan kayak gitu, jadi gimana anak nggak kesel ya, tapi kalau mau ngelawan durhaka. Kadang cuma istighfar aja, udah sabar aja, namanya juga anak pertama. Udah segitu aja, makasih. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai stereotip anak pertama. Kami mohon maaf apabila dari penjelasan kami tadi ada yang tidak sesuai atau kurang bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bu Iva dan Bu Kita selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, Bu. Semoga berkah dan sehat selalu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.